Anggota kelompok tani Sido Makmur, Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, serius mendengarkan pemaparan pelaksana proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS yang beroperasi di desa mereka. Petani di desa Krandegan ini sedang beralih menggunakan PLTS untuk memompa air, mengairi area persawahan. PLTS ini merupakan pilot project dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Menurut kelompok tani desa Krandegan, bantuan ini diberikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berkunjung ke desa Krandegan. Melihat potensi hasil tanam padi yang cukup menjanjikan, Ganjar memberikan bantuan PLTS agar petani dan desa tidak dipusingkan terkait irigasi untuk area persawahan. Dahulu, petani desa Krandegan hanya mampu melakukan tanam padi 2 kali setahun. Kondisi ini lantaran di luar musim penghujan, sawah tidak mendapat aliran air yang mencukupi. Pak Gubernur ini ya, Pak Serawuh ke sini lihat-lihat apa kendala atau mungkin yang dirasakan petani itu kan air. Sebenarnya padi ini bukan tanam petani itu bukan, tapi cuma membutuhkan air. Kalau dulu sebelum ada pompanisasi panen cuma 2 kali, itu pun yang musim tanam kedua mungkin sudah kekurangan air. Jadi operasional untuk mencapai panen juga cukup tinggi. Pemerintah desa pun bergerak membantu petani dengan memanfaatkan mesin diesel untuk mengoperasikan pompa air, mengangkat air Sungai Dulang ke area persawahan petani. Namun bukan tanpa kendala, biaya operasional yang besar menjadi alasannya. Dana desa tidak bisa dimanfaatkan untuk menjalankan operasional mesin diesel, sehingga pihak desa pun bergantung pada donatur untuk mengoperasikan mesin diesel dan pompa air tersebut. Untuk mengoperasikan 2 mesin diesel dan 5 pompa, biaya operasional harian mencapai Rp500.000 atau sekitar 60 juta dalam satu masa panen. Biaya ini digunakan untuk membeli BBM dan upah operator. Bantuan infrastruktur dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ini memberi rasa aman bagi para petani. PLTS di Desa Krandegan memiliki kapasitas 18.000 kW yang dihasilkan dari 57 lembar panel surya. Kapasitas energi PLTS ini setara dengan 2 diesel untuk mengoperasikan 5 pompa air yang sebelumnya digunakan di Desa Krandegan dengan kemampuan mengalirkan air 5 meter kubik per menitnya. Kehadiran PLTS ini mampu mengcover 50 hektar dari total 70 hektar lahan pertanian di Desa Krandegan. Selain menghemat anggaran BBM, penggunaan PLTS ini juga bermanfaat mendukung kampanye energi terbarukan, sehingga tidak ada lagi emisi karbon seperti saat menggunakan mesin diesel dan tentunya ramah lingkungan. Kini, para petani di Desa Krandegan mampu panen secara maksimal 3 kali dalam 1 tahun. Nah, tahun ini kita kemudian selangkah lagi inovasinya, mesin-mesin yang dulunya menggunakan mesin diesel dengan BBM solar, tahun ini kita ganti dengan panel surya bertenaga sinar matahari. Jadi PLTS ini yang di belakang kita ini adalah panel surya. Masing-masing lembar itu menghasilkan daya sekitar 360 WP, 360 watt. Nah, ini ada 59 panel, 59 lembar, sehingga total daya yang dihasilkan kurang lebih sekitar 18.800 watt. Ini yang kemudian nanti akan menggerakkan pompa air yang menyedot air dari Sungai Dulang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Purworejo berharap berbagai infrastruktur yang dibangun dapat menunjang perekonomian warga dan mampu dimaksimalkan untuk kemakmuran masyarakat. Manfaat yang dirasakan oleh warga sangat besar sekali, utamanya dalam hal roda perekonomian yang ada di desa. Ini harapan kami, desa bisa memanfaatkan peluang ini
Dengan melalui apa? Dengan melalui, kalau harapan kami dengan melalui BUMDes yang ada. Karena BUMDes adalah salah satu penggerak roda perekonomian yang ada di desa. Tak hanya memberikan bantuan infrastruktur pertanian langsung, Pemprov Jawa Tengah juga andil mendukung pembangunan infrastruktur pertanian dan proyek strategis nasional. Seperti pada proyek bendungan bener yang sempat memunculkan penolakan. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir langsung dan mendengar aspirasi serta keinginan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener. Kini, dari target 617 bidang, sudah 576 bidang dibebaskan atau mencapai 92%. Dengan kehadiran bendungan bener nantinya, sektor pertanian akan makin tumbuh maksimal. Sebab, dengan kapasitas 100 juta kubik air, bendungan bener mampu mengairi lahan seluas 15.500 hektar, serta menyediakan sumber air baku ketiga kabupaten di 2 provinsi. Selain infrastruktur pertanian, Pemprov Jawa Tengah juga terus membangun infrastruktur di pedesaan, seperti jalan dan pengadaan jaringan air bersih. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Putut Karangjati, Metro TV.